Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Dwi Hernawati. Saya mahasiswi tingkat 2 dan saya berkuliah di SMTB. Hari ini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Roni Mulyana selaku dosen mata kuliah Public Relation. Hari ini saya akan mereview salah satu buku strategi Public Relation oleh Sandra Oliver. Sandra Oliver dalam buku Public Relation mendefinisikan strategi sebuah cara untuk mencapai sebuah hasil akhir. Hasil akhir yang menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Ada strategi yang luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi kompetitif untuk masing-masing aktivitasnya. Strategi adalah jalan yang dipilih oleh organisasi untuk diikuti dalam mencapai misinya. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan atau planning dan manajemen atau management untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai sebuah tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan mampu menunjukkan bagaimana teknik operasionalnya. Strategi digunakan untuk melakukan komunikasi kepada public relation agar mendapatkan perhatian atau dukungan yang lebih dari publiknya. Ada berbagai macam strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan dalam upaya pengembangan dan pendukung pemasaran perusahaan. Biasanya, strategi yang berorientasi pada peningkatan penjualan, hubungan strategi, dan pemasaran menjadi penting dalam dunia bisnis. Karena pada hakikatnya, hubungan ini merupakan langkah-langkah kreatif yang berkesinambungan yang upayanya oleh sebuah perusahaan guna mencapai target pemasarannya terbaik dalam rangka mewujudkan kepuasan konsumen secara maksimal. Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana dan penyuluhan terpadu dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan akan dijalankannya untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan tersebut. Lalu, apa itu strategi public relation? Menurut G.L. Thompson, tahun 1995 mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir. Hasil akhir menyangkut tujuan sasaran organisasi. Ada strategi yang luas untuk organisasi dan strategi kompetitif untuk masing-masing aktivitasnya. Di dalam buku ini memfokuskan diri pada 3 strategi public relation. Yang pertama ada strategi komunikasi bisnis, yaitu yang meliputi pemasaran pemerintah atau publik. Lalu yang kedua ada strategi internal atau sumber daya manusia, yang meliputi seperti karyawan, manajer, direktur, dan juga pemegang saham. Lalu yang ketiga ada strategi komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Lalu dalam seorang PR berperan dalam pengembangan dan pemeliharaan citra positif perusahaan atau organisasi di mata publik. Mereka bekerja dengan tim pemasarannya untuk merancang strategi branding yang efektif, mengatur kehadiran perusahaan dalam acara-acara publik, dan mengelola kegiatan sosial yang dapat meningkatkan citra perusahaan yang positif.
Selanjutnya ada Departemen Public Relation. Umumnya memiliki 5 kegiatan yang sebagian besar aktivitasnya adalah yang pertama ada hubungan dengan pers. Lalu yang kedua ada publisitas. Yang ketiga ada komunikasi perusahaan. Kegiatan meliputi komunikasi yang internal dan juga eksternal untuk meningkatkan saling pengertian. Yang ketiga ada lobbying. Lalu yang keempat ada counseling. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari buku Sandra Oliver yang berjudul Strategi Public Relation. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.